Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nindya Asnamamelia dengan NPM 21403011167. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait materi teks berita. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu teks berita, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sini ada yang pertama, yaitu pengertian berita. Nah, apa itu pengertian berita? Pertama, berita adalah laporan berisi informasi yang bersifat aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Berita juga merupakan sebuah informasi penting yang ingin selalu diketahui oleh masyarakat luas. Pengertian yang kedua, yaitu menurut KBBI. Berita mempunyai arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang diperbincangkan. Jadi, dapat disimpulkan dari dua pengertian tersebut bahwa berita merupakan sebuah teks yang berisi informasi baru atau yang sedang terjadi. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam berita. Unsur-unsur dalam berita ini mencakup 5W1H. Apa itu 5W1H? Yang pertama ada what atau apa. Unsur ini merupakan unsur terpenting dalam berita sebab what akan menjelaskan mengenai peristiwa yang akan diangkat menjadi sebuah berita. Yang kedua ada who atau siapa. Unsur ini adalah salah satu yang akan menjelaskan siapa saja yang terlibat di dalam sebuah peristiwa yang akan diceritakan nantinya. Lalu yang ketiga ada where atau di mana. Pada nantinya, where ini akan menjelaskan suatu tempat kejadian atau lokasi terjadinya sebuah peristiwa tersebut. Lalu yang keempat, ada when atau kapan. Dalam unsur ini akan menjelaskan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa yang sedang dibahas di dalam berita tersebut. Yang kelima, ada why atau mengapa. Unsur ini akan menjelaskan alasan mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi dan juga latar belakang dari peristiwa itu. Nah, yang keenam ada who atau bagaimana. Unsur ini nantinya akan memberikan penjelasan mengenai proses atau kronologis dari peristiwa di dalam berita yang sudah terjadi. Selanjutnya ada struktur berita. Struktur berita yang pertama adalah judul berita. Pada judul berita selalu berisi tentang kata kunci yang menggambarkan apa isi dari dalam berita tersebut. Selain dituntut harus menarik, biasanya judul berita juga mengandung beberapa unsur dalam teks berita yang di dalamnya. Yang kedua ada teras berita. Teras berita atau disebut juga sebagai line news terletak di awal paragraf dan berisi pokok atau inti dari berita tersebut. Pada umumnya, teras berita ini terdiri dari 3 kalimat serta dapat memberikan gambaran umum dari isi berita. Yang ketiga, ada badan berita. Badan berita ini sangat penting karena berisi informasi yang akan menjelaskan tentang adanya struktur dalam teks berita sebelumnya. Yang keempat atau yang terakhir ada kaki berita. Kaki berita selalu menampilkan informasi tambahan, namun tidak mempengaruhi isi teks berita secara keseluruhan. Selanjutnya ada contoh berita. Contoh berita ini saya ambil dari buku paket kelas 8 SMP. Nah, setelah contoh berita ada kaidah-kaidah kebahasaan. Dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks yang lainnya. Kaidah-kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku.
Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang bersifat kedaerahan akan selalu dihindari oleh media-media nasional dikarenakan tidak semua orang dapat mengerti atau memahami bahasa populer ataupun bahasa kedaerahan. Yang kedua, ada penggunaan kalimat sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung selalu ditandai oleh dua tanda petik ganda, seperti contoh dialog atau kata-kata yang lainnya, dan disertai keterangan penyertaannya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan yang telah dibuat oleh narasumber. Nah, selanjutnya ada pentingnya sebuah berita. Banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh setelah membaca berita. Manfaat-manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti memaknai adalah memberi makna, sedangkan makna itu sendiri adalah arti atau maksud perkataan. Dengan kita membaca sebuah berita, maka kita akan dengan mudah mengetahui tentang segala hal yang berada di media akhir-akhir ini. Namun, jangan terlalu mempercayai sebuah berita yang belum terlalu jelas akan asal-usulnya, karena bisa jadi berita tersebut adalah berita hoax belaka. Selanjutnya adalah penyampaian sebuah berita. Di samping sebagai pendengar atau pembaca, dalam berbagai kesempatan, kalian juga seringkali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi yang sudah kalian dapat. Kita harus menyampaikan berita atau informasi itu apa adanya, tanpa ada yang ditambah-tambahkan atau dikurangi. Kalian cukup dengan memahami ide-ide pokok berita itu, kemudian kalian menceritakannya berdasarkan kata-kata kalian sendiri, atau dapat menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami orang banyak dan juga kalian pahami sendiri. Ada pula langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati secara langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut atau sering disebut sebagai narasumber. Yang ketiga adalah mencatat fakta-fakta dan berkerangka pada pola adik simbah. Yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang terpenting ke bagian yang tidak terlalu penting. Selanjutnya, ada penyuntingan berita. Jika kalian masih merasa adanya kesalahan atau kekeliruan dari berita yang kalian buat, itu sangat wajar. Karena masih ada satu tahap lagi yang harus kalian lalui sebelum berita itu dipublikasikan, yakni adalah penyuntingan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran isi berita. Kebenaran ini ditunjang oleh keakuratan fakta-fakta yang telah didapat melalui wawancara terhadap narasumber. Yang kedua adalah kelengkapan isi berita. Kelengkapan ini ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus adik simbah. Yang ketiga adalah struktur penyusunan berita. Struktur ini dimulai dari bagian yang terpenting hingga ke bagian yang tidak terlalu penting. Yang keempat adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang digunakan adalah terkait dengan keefektifan kalimat, keakuratan kata, dan ketepatan ejaan serta tanda baca. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan di awal tadi adalah kita dapat mengetahui bahwa berita itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya berita, kita jadi dapat mengetahui hal-hal apa saja di luar sana yang sedang terjadi, atau bahkan sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama.
Tetapi kita juga harus pintar-pintar dalam memilih berita agar tidak termakan oleh hoaks belaka. Sebab jika kita tidak teliti memilih berita atau informasi yang akan kita terima, maka besar kemungkinan jika kita dapat termakan oleh berita hoaks itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.